Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tahabipun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi di podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Nah, pada malam hari ini nih, mungkin sober udah nggak asing nih sama narasumber yang sudah duduk nih di samping saya. Nah, buat sober yang udah menonton nih minggu lalu pasti udah nggak asing nih sama Dokter Gilang nih. Dokter Gilang ini adalah dokter yang bertugas di Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanggamus. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, Dok. Kalau minggu lalu kita sudah membahas vape, nah minggu ini kita bakal membahas fenomena baru juga tentang zat adiktif. Mungkin biasa disebut itu gas tawa, Dok. Gas tawa atau tabung pink yang gambarnya ada di sebelah sini. Itu, Dok. Nah, jadi malam hari ini kita bakal bahas-bahas soal si tabung pink unyu-unyu ini. Sebenarnya, Dok, whipping itu apa sih dan kenapa? Apa sih kandungan yang terdapat di dalam whipping itu sehingga bisa nih membuat orang yang menyalahgunakannya itu tertawa atau ngefly mungkin ya, Dok ya? Ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan kurang lebih apa itu whipping yang sekarang mungkin lagi gencar-gencarnya ya Pak ya di sosial media. Nah, apa sih itu whipping? Nah, jadi whipping itu sendiri itu berupa mungkin kalau untuk di masyarakat umum ya bisa juga untuk digunakan untuk membuat kue, lalu untuk bahan makanan yang lainnya juga. Nah, tapi sekarang ini justru malah banyak digunakan oleh kalangan anak muda, terutama Gen Z. Nah, kenapa sekarang ini penggunaannya itu ramai? Karena sekarang digunakan bukan untuk peruntukannya. Biasanya digunakan untuk makanan, tapi kok ini digunakannya bukan untuk makanan ya? Justru malah untuk seperti bersenang-senang. Ibaratnya itu untuk supaya rileks. Nah, jadi kegunaan nitrous oxide itu sendiri di bidang kesehatan, terutama medik, itu untuk biasanya untuk pembiusan. Gitu. Bisa digunakan oleh dokter umum atau dokter gigi untuk cabut gigi, dan juga bisa digunakan pada ruang operasi. Untuk anestesi gitu. itu ya, Dok, untuk ya? anestesi. Itu untuk tugas utamanya atau kegunaan utamanya seperti itu. Jadi whipping yang biasanya beredar nih, Dok, di kalangan masyarakat atau yang biasa kita lihat itu sebenarnya fungsinya untuk bahan makanan ya, Dok ya, untuk buat whipped cream gitu kan ya. Sebenarnya gas di dalam tabung itu tuh untuk memompa agar terbentuknya busa krim itu kan ya. Iya, betul. Dan kalau untuk di kesehatan kandungan dalam whipping atau tadi nitrous oxide itu untuk anestesi, Dok ya. Pembiusan. Nah, karena sudah banyak nih disalahgunakan nih oleh masyarakat, oleh kalangan muda. Sebenarnya kalau nitrous oxide nih, Dok, dipergunakan tidak pada tempatnya. Sebenarnya apa sih, Dok, efek yang terjadi nih dalam tubuh? Apakah benar bisa membuat tertawa yang terbahak-bahak atau rileks atau ngefly gitu, Dok? Oke. Ya, untuk salah satu ibaratnya itu seperti efek samping. Di sini ada efek sampingnya. Nah, yang pertama itu efek samping jangka pendek. Nah, itu biasanya orang yang menggunakan whipping atau nitrous oxide itu sendiri, yang pertama akan merasakan seperti pusing, sakit kepala, dan bisa menyebabkan juga sampai mual dan muntah. Itu yang jangka pendek. Nah, dan juga ada juga pengaruh dari jangka panjangnya sampai bisa berupa pada organ seperti ekstremitas, seperti tangan, kaki, itu bisa sampai kebas atau mati rasa.
malah bisa sampai ke yang paling berbahaya, yaitu kelumpuhan dan kematian. Gitu. Oke. Tadi kan efek jangka pendeknya itu pusing gitu kan ya dok ya? Iya. Nah, yang membuat mereka bisa tertawa, terbahak-bahak itu apa ya dok ya? Oke. Jadi dari kandungan nitrous oxide itu sendiri, gas yang dihirup melalui saluran pernapasan dan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini nitrous oxide akan bercampur dan masuk ke peredaran darah. Nah, dari peredaran darah itu sendiri dan juga bisa sampai ke seluruh tubuh, itu akan menstimulus. Nah, di situ ada, di dalam tubuh kita ini ada hormon dopamin. Nah, itulah yang bisa dapat mengakibatkan orang yang mengkonsumsi itu akan merasa senang. Gitu. Jadi setelah menghirup gas itu mereka tuh bakal seneng, bakal ketawa gitu dok ya. Nah, apakah nitrous oxide ini membuat kecanduan dok? Ya, pasti orang yang memiliki atau mempunyai ketergantungan menggunakan nitrous oxide itu sendiri dan digunakan terus-menerus akan menimbulkan efek candu. Karena efek yang tadi yang seperti saya sebutkan, orang yang mengkonsumsi akan merasakan happy, senang. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Nah, jika orang yang mengkonsumsi itu ingin merasakannya lagi, otomatis harus pakai lagi. Nah, itu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bicara nih dok tentang efek jangka pendek dan efek jangka panjangnya. Nah, untuk efek jangka panjang tadi kan dokter bilang bisa sampai menyebabkan kelumpuhan kan ya dok ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok studinya nih yang sudah meneliti nih efek jangka panjang penyalahgunaan nitrous oxide? Oke. Untuk penelitian itu sendiri mungkin saat ini belum seberapa banyak ya, karena ini merupakan fenomena baru. Nah, kalau dari segi menurut pakar atau perhimpunan dokter anestesi dan dokter paru itu sendiri, itu merupakan terdapat efek sampingnya pasti, terutama dari karena kan ini obat yang seharusnya digunakan untuk operasi. Nah, tapi digunakan secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari dokter yang ahlinya. Nah, bahkan jika di dalam ruang operasi itu sendiri, itu harus dikontrol, harus diperhatikan secara sesama dengan dokter bedah, dengan dokter anestesi itu sendiri. Nah kan tadi itu kita udah bicara tentang whipping ya dok. Whipping ini kan memang fenomena baru gitu kan ya di dunia anak muda nih. Nah pandangan dokter nih sebagai seorang dokter terkait fenomena penyalahgunaan gas ini nih, dan juga terkait macam-macamnya bahan adiktif yang bermunculan saat ini. Oke, jadi kalau untuk karena kami di bagian rehabilitasi ya, mungkin saat ini kami hanya menjalankan atau untuk melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha yang baru mengenal sosial media. Nah, kita harus memberikan edukasi. Apa itu bahayanya nitrous oxide, apa kegunaannya, apa bahayanya, efek sampingnya itu sendiri. Lalu juga mungkin kita harus melakukan juga dari anaknya dan juga orang tuanya untuk lebih memperhatikan, karena vaping ini sendiri kan seharusnya digunakan untuk makanan ya. Jadi kalau untuk harus kita larang, kita juga kan nggak bisa ya. Iya, karena memang diperjualbelikannya itu peruntukannya untuk peruntukan makanan. Jadi mungkin sejauh ini kita hanya melakukan sosialisasi itu sendiri. Kita melakukan sosialisasi untuk pencegahan pencegahannya aja ya, agar tidak disalahgunakan. Iya. Oke. Nah nih dok, tadi kan
Jadi whipping itu sudah membuat kecanduan, efeknya buruk nih kan ya dok. Sebenarnya bisa nggak nih dok, uh, penyalahguna whipping yang sudah kecanduan ini direhabilitasi di BNN? Oke, kalau untuk orang yang sudah memiliki kecanduan dan itu sulit untuk berhenti, apalagi kalau untuk dari keinginan dirinya sendiri itu sangat baik dan itu sangat kita anjurkan kalau dia ingin untuk menghentikan dari kecanduan itu sendiri. Jadi boleh ya dok ya Boleh, untuk sangat boleh. penyalahguna whipping ini untuk ingin nih rehabilitasi di BNN diperkenankan ya dok ya? Sangat diperkenankan. Nah dok, kan kita udah ngobrol-ngobrol nih soal penyalahgunaan whipping, lalu episode kemarin juga udah bahas tentang vape nih dok ya. Boleh dong dokter nih kasih nih pesan-pesan atau wejangan atau kata-kata hari ini nih buat sobat bersinar yang menonton pada malam hari ini. Ini namanya sobat bersinar ya? Sobat bersinar, Oke. sober biar Sober. lebih gampang ya. Sober. Oke, baik. Mungkin pesan-pesan dari saya kepada sobat sober dimanapun berada, mungkin kita harus memilah dan memilih apa yang sebaiknya kita konsumsi, apa yang seharusnya kita hindari, supaya nanti kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi yang hal itu atau benda itu tidak kita ketahui. Apakah ada bahayanya? Apakah ada efek sampingnya? Mungkin sekarang merasakan kesenangannya. Nah, namun di balik kesenangan itu ada bahaya yang mengancam. Mungkin itu. Oke. Artinya untuk sober nih yang ada di rumah, apabila melihat benda asing ya dok ya, kan whipping itu asing kan, kita belum tahu nih sebenarnya itu apa. Saya juga sebenarnya nggak tahu dok, kalau belum ada fenomena ini saya nggak tahu whipping itu apa. Jadi apabila ada benda asing atau ada temen nih yang ngajak menggunakan nih benda ini, tapi tanpa kita ketahui itu tuh apa, kandungannya apa, lebih baik kita cari tahu dulu ya dok. Betul. Ya. Oke. Buat sobat bersinar yang ada menonton di rumah pada malam hari ini, udah selesai nih ngobrol-ngobrol kita sama dokter Gilang nih pada malam hari ini. Dokter juga udah ngasih pesan-pesan nih buat sobat. Sampai jumpa di episode sudut pandang selanjutnya, tentunya bersama narasumber-narasumber yang keren-keren banget nih. Saya Oti Pratiwi sebagai host pamit undur diri. Kepada dokter Gilang saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dok udah bagi-bagi informasi nih buat sobat yang ada di rumah. Terima kasih. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.